warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Alvina Rosyada. Hari ini kita akan mempelajari tentang pengembangan kurikulum dan pembelajaran. Yang pertama kita akan mempelajari tentang sejarah perkembangan kurikulum. Kurikulum yang pertama yaitu kurikulum 1947 atau biasa disebut Rencana Pembelajaran 1947. Tujuan pendidikan pada masa ini lebih bersifat politis. Pancasila sebagai asas dalam melaksanakan sebuah pendidikan. Kurikulum ini masih terpengaruh dengan sistem pendidikan Belanda dan Jepang. Yang kedua, kurikulum 1952 atau biasa disebut sebagai Rencana Pembelajaran Terurai 1952. Bertujuan pada sistem pendidikan nasional. Isi pembelajaran harus dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Setiap satu mata pelajaran diajarkan oleh satu guru sesuai keahliannya. Kurikulum yang selanjutnya yaitu kurikulum 1964 atau biasa disebut sebagai Rencana Pendidikan 1964. Pembelajaran diarahkan ke program Pancawardhana yang berisi pengembangan emosi, moral, kecerdasan, jasmani, serta keprigelan yang menitik beratkan pada pengembangan daya cipta, moral, karya, rasa, serta karsa. Kurikulum selanjutnya yaitu kurikulum 1968. Kurikulum ini sebagai pembentuk jiwa manusia Pancasila yang kuat, sehat, sejati, dapat mengangkat keterampilan serta kecerdasan jasmani, budi pekerti, moral, serta keyakinan dalam beragama. Susunan isi kurikulum berubah dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum selanjutnya yaitu kurikulum 1975. Kurikulum ini bertujuan untuk menjadikan pendidikan lebih efektif, efisien dalam pelaksanaannya. Materi, metode, serta tujuan pengajaran dijabarkan dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau biasa disebut PPSI. Kurikulum selanjutnya yaitu kurikulum 1984 atau kurikulum 1975 yang disempurnakan. Kurikulum ini mengutamakan pendekatan proses atau proses skill approach. Siswa menjadi subjek belajar, mulai dari mengamati, mengelompokkan, mendiskusikan, dan melaporkan. Model ini biasa disebut cara belajar siswa aktif atau CBSA atau Student Active Learning. Kurikulum selanjutnya ada kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Sistem pembagian waktunya berubah dari sistem semester ke sistem catur bulan. Dengan sistem ini diharapkan para siswa dapat menerima materi yang lumayan banyak sebagai upaya pemahaman konsep dan keterampilan mereka. Kurikulum selanjutnya adalah kurikulum 2004 atau kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum ini harus memuat 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi yang sesuai, pengembangan pembelajaran, serta spesifikasi indikator evaluasi guna menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi. Selanjutnya ada kurikulum 2006 atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Standar kompetensi serta kompetensi dasar ditetapkan pemerintah, guru tinggal mengembangkannya dalam bentuk silabus, juga untuk penilaian dapat disesuaikan dengan keadaan sekolah. Kurikulum yang terakhir ada kurikulum 2013. Kurikulum ini berbasis kompetensi yang memfokuskan pemerolehan kompetensi-kompetensi tertentu oleh siswa. Kurikulum ini dapat menghasilkan manusia kreatif, inovatif, produktif, serta afektif. Selanjutnya kita akan belajar mengenai landasan pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu landasan filosofis, manusia sebagai makhluk individu. Jika kita ingin menjadi guru, kita harus menjadi orang yang berbakat dan benar-benar berminat untuk menjadi guru. Dan siswa, kurikulum mengakomodir semua minat dan bakat siswa. Manusia sebagai makhluk sosial. Dalam pelaksanaan sistem pendidikan terdapat beberapa kelompok kerja guru, yaitu PGRI, Musyawarah Kepala Sekolah, MGMP. Jika untuk siswa, terdapat OSIS, dakwah masjid, dan lain sebagainya. Manusia sebagai makhluk sosial. Dalam hal ini dapat memberikan jaminan bahwa guru dan siswa dapat berperilaku sesuai dengan norma dan etika yang tercantum dalam undang-undang. Yang keempat, makhluk religi. Setiap guru harus memiliki agama dan kepercayaan masing-masing. Dan siswa diberikan fasilitas untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Selanjutnya ada landasan sosiologis pengembangan kurikulum. Yang pertama ada sejarah, geografi, ekonomi, politik, antropologi, dan sosiologi. Sedangkan landasan psikologis pengembangan kurikulum ada behaviorisme dan humanisme. Untuk behaviorisme,
itu adanya standar tertentu yang harus diselesaikan sebelum mengikuti materi selanjutnya. Untuk humanisme, guru mengarahkan siswa berdasarkan bakat yang dimiliki siswa. Selanjutnya, pengembangan kurikulum masa depan. Ada synchronous learning, guru dan siswa bertemu dalam sebuah pertemuan, baik melalui lingkungan fisik atau tatap muka, maupun lingkungan maya atau tatap maya, virtual synchronous learning. Yang kedua ada asynchronous learning. Itu terdapat belajar mandiri dan belajar kolaboratif. Nah, jika belajar mandiri ini, kita mengumpulkan dan mengonstruksi pengetahuan dari orang lain. Sedangkan belajar kolaboratif, kita mempelajari sesuatu bersama teman-teman dalam lingkungan nyata maupun maya. Konsep kurikulum masa depan yaitu menerapkan teknologi dengan segala perkembangannya. Selanjutnya, isi dari Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2009 tentang penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, yaitu RPP ini dapat disusun dengan singkat, bahkan bisa diselesaikan dalam 1 halaman, namun tetap sesuai dengan prinsip efektif dan berorientasi pada siswa. Untuk RPP yang telah ada, guru bisa tetap menggunakannya dengan memodifikasi format isinya. Berikut merupakan contoh RPP yang sesuai dengan Surat Edaran Mendikbud yang terbaru. Bisa kita lihat sendiri RPP-nya. Terima kasih telah ikut berpartisipasi untuk belajar pada materi ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.